Fikih ibadah haji, khususnya moderasi ibadah haji, yaitu jamaah haji diberikan pilihan-pilihan hukum atau pendapat yang memberikan kemudahan kepada jamaah haji, khususnya bagi lansia, penyandang disabilitas, dan uzur syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, pada pertemuan sekarang ini kita akan mengupas tentang fikih ibadah, wabil khusus tentang moderasi beribadah haji. Saudaraku, sengaja tema ini kita angkat karena kami melihat pada tahun 2024 ini jamaah haji Indonesia masih banyak tergolong di dalam lansia, penyandang disabilitas, dan uzur syar'i. Salah satu solusi bagi para jemaah haji lansia, disabilitas, dan uzur ini adalah harus memahami tentang fikih ibadah, wabil khusus adalah tentang moderasi beribadah haji. Saudaraku, untuk memperjelas tentang apa itu moderasi beribadah haji, sebaiknya kita ikuti tayangan atau penjelasan dari Direktur Bina Haji Bapak Saiful Mujab, sebagaimana yang akan kami tayangkan sebentar lagi. Oke, saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menekan tombol notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya. Dan kami juga berharap jangan Anda skip video ini, karena video ini merupakan satu kesatuan. Dan sekiranya kalau Anda skip, kami takutnya nanti Anda tidak memahami informasi ini secara utuh dan bisa dikatakan gagal paham. Oke, saudaraku, selamat menonton. Pilihan-pilihan dalam beribadah, khususnya dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji, itu lebih spesifik diberi nama moderasi beribadah. Tujuannya adalah agar para jemaah haji dapat melaksanakan rangkaian proses ibadah tanpa meninggalkan rukun dan wajibnya. Walaupun di dalam pelaksanaannya dilonggarkan atau diberi kemudahan di dalam menunaikan kewajiban tertentu, namun tetap mendapat pahala secara utuh dan sempurna. Moderasi beribadah itu harus sesuai dengan kondisi dan konteksnya. Saudaraku, dalam Islam ada dua jenis hukum fikih, yaitu azimah dan ruksah. Ruksah adalah hukum umum yang disyariatkan sebagai aturan umum bagi setiap mukallaf dalam semua kondisi seperti salat misalnya, zakat, dan puasa, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ruksah, adalah hukum yang disyariatkan kepada karena ada uzur seperti masyaqqah, beban berat, dan hajat atau kebutuhan mendesak
yang dihadapi oleh mukallaf. Sebagai contoh bisa kita lihat seperti salat zuhur di kasar 2 rakaat saat bepergian jauh. Azimah dan rukhsah ini dalam hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan manusia dan menghindari kemudaratan. Jadi, dalam kondisi normal berlaku hukum azimah, dan akan tetapi pada kondisi tertentu mukallaf harus menggunakan rukhsah sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya tentang moderasi beribadah, ada baiknya kita menonton dan mendengarkan penjelasan dari Direktur Bina Haji sebagaimana video berikut ini. Oke saudaraku, selamat menonton. Semoga bermanfaat. Kisarannya 63 sampai 65%. Nah ini menurut saya juga perlu ada pendekatan manasik yang menyesuaikan dengan kondisi mereka. Saya kira ini penting sekali. Jadi jangan sampai nanti orang berpikir karena lansia, risti atau apa, sudahlah berangkat haji lillahi ta'ala atau tawakal ala Allah gitu ya. Harapan kembali atau tidak setelah selesai haji, itu kita serahkan kepada Allah. Saya kira enggak seperti itu ya. Kita harapkan semua jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci itu bisa kembali seluruhnya ke tanah air. Isinya moderasi manasik haji itu apa jadinya? Isinya moderasi manasik haji, jamaah diberikan pilihan-pilihan untuk mengambil pendapat ya. Walaupun kita sudah membuat di dalam buku manasik kita pilihan, tapi ada pilihan kemudahan. Sebagai contoh begini, dalam pelaksanaan melontar jumroh ya, kalau kita merujuk kepada referensi mungkin baik hadis ataupun mungkin athar para sahabat, mungkin mereka mengatakan bahwa waktu afdol itu pada saat siang hari. Nah kalau itu dipedomani seluruhnya oleh jamaah haji kita, saya kira ini menjadi sebuah permasalahan. Apalagi bukan hanya jamaah haji Indonesia, saya kira seluruh jamaah haji dunia yang jumlahnya sampai 2,5 juta berkumpul di saat yang bersamaan. Di satu tempat? Di satu tempat. Coba dalam kondisi yang sangat panas sekali ya. Kemudian orang mungkin istilahnya berkerumun di satu tempat. Wah ini potensi permasalahan akan muncul. Maka di situ sebenarnya banyak sekali pilihan. Ya bisa mengambil sebelum zuhur, bisa mengambil setelah subuh, bahkan bisa juga mengambil setelah lewat tengah malam. Ada yang mengatakan katanya tengah malam tidak ada dasar. Saya kira bila merujuk kepada fatwa dari ulama Al-Azhar mengatakan boleh. Dan ini muasasah mengamini, artinya mereka mengalokasikan waktu buat jamaah-jamaah haji ya dari seluruh negara ya, itu untuk mengambil waktu-waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi tidak terkumpul di satu waktu. Tadi ya moderat itu saya kira seimbang, tidak terlalu ke kiri sekali, tidak terlalu ke kanan sekali ya. Terlalu kiri sekali seumpamanya, mohon maaf. Mungkin ada orang yang memunculkan wacana haji kapan saja gitu, yang penting masuk di musim-musim haji gitu ya, bulan-bulan haji. Saya kira nggak seperti itulah. Tetap yang namanya wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang manasik haji saya kira maknanya sudah sangat luas ya. Tidak hanya ansih bicara masalah kaitan dengan fikih, tapi juga bicara kaitan dengan perjalanan. Seumpamanya manasik di perjalanan, bagaimana cara menggunakan toilet di pesawat, cara sholat di pesawat, kemudian mungkin cara membuka pintu, kan nggak semua orang tahu. Jadi dalam cerita manasik yang tadi itu di beberapa di KUA itu menjelaskan soal itu juga. Betul. Sekarang arahnya saya kira ya jamaah juga harus kita edukasi ya banyak hal. Contoh lain lagi ya, masalah kaitan dengan budaya dan kultur Arab. Jangan sampai nanti orang shock
gara-gara tiba di sana kok ada orang suaranya keras sekali gitu. Kayak saya setiap ketemu orang yang mancung, kemudian saya dimarah-marahin. Padahal kan ngajak ngobrol. Ya itu ya. Kemudian banyak saya kira contohnya ketika di Arab naik mobil itu harus dari kiri atau kanan karena kan setirnya sudah berbeda gitu. Banyak saya kira juga harus dipelajari oleh para jamaah haji. Itu budaya dan kultur Arab. Yang kami harap dengan adanya program moderasi manasik haji, artinya jamaah tidak terbelenggu dalam sebuah pemahaman fikih. Ya, mohon maaf mungkin ada sebagian orang mungkin lebih senang gitu abduliyahnya gitu ya. Saya kira ya monggo saja tadi saya katakan, monggo saja buat mereka yang memiliki fisik yang kuat, masih muda. Jadi itu monggo. Tapi kita kan punya data nih di Siskohat ini. Dan ini kan kemungkinan ya, saya mungkin ini forecast aja ya. Kemungkinan ke depan jamaah yang pergi itu dengan waiting list itu akan banyak orang-orang tua. Dan itu harus dikasih pilihan-pilihan dan pilihan yang pas buat mereka ada pilihan kemudahan. Saya kira jelas ya bahwa Kementerian Agama ini kan punya komitmen yang kuat untuk bagaimana meningkatkan layanan kepada jemaah haji setiap tahunnya. Dan ini kan terbukti dari beberapa tahun yang ada, setiap tahun pasti ada peningkatan layanan dilakukan ya. Yang paling terakhir mungkin jumlah ya porsi makan yang tadinya hanya 2 kali kita tingkatkan menjadi 3 kali ya. Ya saya kira ke depan pun tidak menutup kemungkinan akan banyak inovasi, usaha-usaha bagaimana untuk meningkatkan layanan kepada jamaah haji ya, tidak terkecuali kaitan dengan bimbingan ibadah kepada para jamaah haji. Dan ini sangat-sangat wajar sekali ya. Tugas Kementerian Agama bagaimana bisa memberikan yang terbaik buat para judge, para